Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 jurus langit yang bisa kita kerjakan agar rezeki kita itu mengalir deras. Jadi, apa saja jurus langit yang bisa kita kerjakan supaya rezeki kita mengalir deras? Maka yang pertama jurusnya adalah sholat wajib tepat waktu. Sholat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan apabila kita sholat di waktu yang tepat, maka sudah tentu dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah suatu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Maka Allah pun akan memperlancar rezeki kita. Adapun syarat yang kedua atau jurus yang kedua, adalah bersedekah. Sebuah hadis menjelaskan bahwa seseorang yang bersedekah di pagi hari, ada 2 malaikat yang turun, dan salah satunya untuk memohonkan kepada Allah untuk memberikan pahala bagi mereka-mereka yang menginfakkan hartanya. Lalu ada satu malaikat lain memohon kepada Allah untuk membinasakan orang-orang yang bakhil. Jadi kalau ingin rezeki lancar, bersedekahlah ya. Khususnya kalau bisa di pagi hari. Pagi hari kita bersedekah atau berinfak. Di situ nanti ada 2 malaikat yang turun. Satu memohon kepada Allah untuk memberikan pahala bagi kita yang bersedekah. Kemudian satu lagi memohon kepada Allah untuk membinasakan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang membenci kita tentunya ya. Dan jurus yang ketiga adalah silaturahim. Siapa yang masih tidak suka bersilaturahim, maka sekarang bersilaturahmilah, karena ternyata ini masuk dalam 10 jurus melancarkan rezeki. Di dalam hadis dijelaskan bahwa siapa saja yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah, kemudian rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, maka bangunlah dan silaturahmilah dengan banyak orang. Dan juga tentunya utamakanlah keluargamu, bersilaturahmi dengan sanak famili yang jauh terutama, dan juga bersilaturahmi dengan banyak saudara semuslim. Jadi kesimpulannya, dengan silaturahmi kita selain rezeki kita dilancarkan, umur kita juga dipanjangkan oleh Allah menjadi umur yang berkah, dan juga insya Allah banyak manfaat dari kita bersilaturahim. Adapun jurus yang keempat, yaitu doa dan restu dari seorang ibu, ya, ibumu. Jadi mintalah doa dan restu dari ibumu. Pastinya kita sering dengar bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Khususnya di sini ibu. Ya. Ridho Allah ada pada ridho seorang ibu. Maka dari itu mintalah doa restu dari orang tuamu, khususnya ibu, untuk setiap langkah dan juga usaha yang akan kamu kerjakan. Sesungguhnya doa orang tua kepada anaknya itu sangat mustajab. Niscaya rezeki pasti mengalir deras dikarenakan doa seorang ibu. Adapun jurus yang kelima, yaitu bersyukur dan bersabar. Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa ketika kita itu bersyukur,
terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada setiap orang yang bersyukur, tentunya muslim ya, setiap orang muslim yang bersyukur. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat Allah, maka Allah pun akan memberikan azab yang pedih kepada orang yang mengingkari nikmatnya. Maka bersyukurlah dan bersabarlah jika kalian ingin rezekinya dilancarkan dan diberikan rezeki yang deras. Adapun jurus yang keenam adalah tahajud. Dalam sebuah hadis mengatakan sholat malam ketika orang lain sedang terlelap tidur, maka Allah akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Dan selain itu, tahajud juga bisa digunakan untuk membuka pintu-pintu rezeki menjadi lebih lancar. Jadi dengan tahajud, pintu rezeki kita itu dibuka oleh Allah. Dan tidak hanya satu pintu ya, dari banyak pintu, sehingga kita akan mendapatkan rezeki dari banyak jalan, dari banyak cara. Allah akan memberikan rezekinya dari berbagai pintu. Jadi jangan khawatir ketika kamu sudah terbiasa melakukan tahajud, insya Allah rezekimu pasti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jurus yang ketujuh adalah zikir dan juga beristighfar. Dalam surat Hud diperintahkan bagi kita seorang muslim untuk memohon ampun kepada Allah dan juga bertaubat. Jadi berzikir dan beristighfar ini sangat penting, karena ketika kita menginginkan diberikan rezeki yang lancar, maka salah satunya kita harus berzikir dan juga sering-sering beristighfar. Apabila kita melakukan hal ini, maka Allah akan memberikan nikmatnya pada kita sehingga dalam waktu tertentu, dan Allah akan memberikan setiap orang yang memiliki keutamaan. Tapi jika kita berpaling, maka siksa Allah lah yang sangat pedih. Dan inilah cara mendapatkan rezeki yang banyak, yaitu dengan cara berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan alirkan rezeki dari mana saja untuk kita. Adapun jurus yang ke-8 yaitu menjalankan sholat duha. Di sini siapa yang masih belum bisa sholat duha, segeralah ya belajar sholat duha. Cari referensi di Google banyak, doa-doanya juga ada. Dan laksanakanlah, insya Allah sholat duha ini juga ampuh ya dalam melancarkan rezeki. Dalam hadis Abu Darda dikatakan, larangan pada kita merasa lemah dari 4 rakaat. Sebelum memulai hari, maka Allah akan mencukupi sehingga sampai akhir hari itu. Jadi 4 rakaat itu sedikit ya, waktunya juga sedikit. Nah, sholat duha 4 rakaat, kemudian berdoa, insya Allah dari cara seperti ini menjadi penyebab lancarnya rezeki kita. Dan kemudian syarat atau jurus langit yang ke-9 itu menikah. Menikah ini adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, karena seorang manusia itu diciptakan berpasang-pasang. Maka bagi kalian yang belum menikah, segeralah menikah jika sudah mampu ya. Dan yang jelas menikah itu
akan banyak memberikan manfaat dan juga pahala untuk kita. Jadi yang belum menikah semoga disegerakan untuk dipertemukan dengan jodoh yang baik. Insya Allah akan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik pula. Dan jurus yang terakhir adalah berprasangka baik. Ya, jika rezekimu ingin lancar, jadi jagalah hati dan pikiranmu untuk selalu berprasangka baik atau husnudzon. Allah telah berfirman bahwa Allah bersama dengan prasangka hambanya. Jadi Allah bersama dengan prasangka hambanya. Allah akan lebih mendekat jika kita dekat dengannya. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah rezeki akan terus mengalir deras kepadanya. Jadi Allah itu ada pada prasangka kita, bersama dengan prasangka kita. Kalau kita memiliki prasangka yang jelek, maka Allah pun akan memberikan kejelekan kepada diri kita. Maka jagalah hati dan pikiran untuk selalu bisa berprasangka baik terhadap siapapun. Meskipun kenyataannya memang hal itu tidak baik, tapi kita disarankan untuk selalu menjaga hati dan pikiran sehingga kita bisa selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Insya Allah dengan sikap demikian Allah akan melancarkan rezeki kita, dan insya Allah kita pun akan serba kecukupan, ya, karena rezeki dialirkan deras kepada diri kita. Mudah-mudahan 10 jurus ini semuanya bisa menjalankan, dan semoga hasilnya luar biasa. Rezeki kita semakin lancar, keluarga kita semakin bahagia, dan hidup kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.